wabarakatuh. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alama SHMM, dan yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang kami hormati dosen pengampu kami, Ustadzah Nina Agus Haryanti MH. Perkenalkan, saya Isnainingsih dari Prodi Hukum Keluarga Islam, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan prinsip hukum perkawinan dari 4 perspektif utama, yaitu fikih munakahat, undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam atau disebut dengan KHI, dan yang terakhir yaitu hukum perdata. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan prinsip hukum perkawinan, yang mana prinsip hukum perkawinan itu memiliki perbedaan apabila dilihat dari perspektif fikih, undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam maupun hukum perdata. Di dalam fikih, yaitu perkawinan dipahami sebagai ibadah dan muamalah yang bertujuan menjaga keturunan, agama serta kehormatan. Dan adapun syarat sahnya itu harus dipenuhi, yaitu adanya wali, saksi, ijab kabul dan mahar. Sedangkan poligami itu juga diperbolehkan dengan batas maksimal 4 istri, asalkan dapat berlaku adil sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Fikih As-Sunnah karya As-Sayyid Sabiq, seperti itu. Sedangkan menurut dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang mana untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pasal 1, yang mana undang-undang ini menekankan asas monogami. Meskipun poligami itu tetap dimungkinkan dengan syarat izin pengadilan serta persetujuan dari istri. Selain itu, syarat sah perkawinan itu harus sesuai dengan hukum agama masing-masing yang telah dicatat oleh negara. Yang mana pernikahan itu dianggap sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membuat keluarga yang bahagia. Dan selain itu, pernikahan itu juga harus dicatat biar sah di mata negara. Itu menurut undang-undang perkawinan. Sementara menurut kompilasi hukum Islam atau disebut dengan KHI yang ditetapkan melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 itu mengatur bahwa perkawinan umat Islam itu sah bila sesuai dengan syariat dan wajib dicatat di kantor urusan agama atau KUA, yang mana KHI ini mempertegas syarat poligami dengan aturan yang lebih ketat, yaitu adanya izin pengadilan, persetujuan istri, serta alasan yang dibenarkan hukum pada pasal 55 sampai 59 dalam KHI, yang mana hal ini itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu berlaku di Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan hukum positif. Sedangkan menurut hukum perdata dalam buku BW atau KUH Perdata itu memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian perdata yang berlaku bagi golongan non-muslim. Dalam perspektif ini, perkawinan itu tidak memerlukan wali ataupun mahar, namun wajib dicatat di catatan sipil agar sah secara hukum. Dan asas yang berlaku adalah monogami.
dan perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan sipil. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa fikih itu menekankan aspek ibadah dan Undang-Undang 1974 itu menekankan pencatatan negara dan membentuk keluarga. Sedangkan KHI itu memadukan syariat dengan hukum positif, dan untuk yang hukum perdata itu menekankan aspek perjanjian sipil seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu periodisasi sejarah hukum perkawinan di Indonesia, yang mana sejarah hukum perkawinan di Indonesia itu berkembang melalui beberapa tahap. Dan yang pertama itu pada masa prakolonial, yang mana pada masa prakolonial ini perkawinan itu diatur berdasarkan hukum adat istiadat dan syarat-syarat Islam bagi pemeluknya. Sedangkan yang kedua yaitu memasuki masa kolonial Belanda, yang mana diberlakukannya buku BW itu untuk golongan Eropa, sementara di pribumi itu tetap menggunakan hukum adatnya dan Islam, sehingga terjadi pluralisme hukum. Dan setelah Indonesia merdeka, sistem hukum perkawinan itu yang beragam masih berjalan sampai akhirnya pemerintah itu merumuskan hukum yang lebih seragam, yang mana hal ini itu diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku untuk semua warga negara. Kemudian pada tahun 1991 pemerintahan itu mengeluarkan kompilasi hukum Islam atau disebut dengan KHI sebagai pedoman bagi umat Islam dalam perkara perkawinan di pengadilan agama. Dan perkembangan yang terakhir adalah adanya revisi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan baik pria maupun wanita adalah 19 tahun. Nah, jadi hal ini itu menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia itu terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakatnya, khususnya dalam perlindungan hak perempuan dan anak seperti itu. Dan cukup ini saja dari kami. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.